Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 35. Dan ketika kami, Allah, berfirman, Hai Adam, diamilah engkau dan istrimu, surga ini, dan makanlah darinya yang banyak lagi baik, di mana dan kapan saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, sehingga menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini berhubungan dengan kandungan ayat 30 sampai dengan ayat 34. Seakan-akan, kelima ayat lalu menguraikan satu episode dari kisah Adam, dan ayat ini serta ayat-ayat berikut adalah episode yang lain. Karena itu pula, perintah merenungkan yang dipahami dari kata diulangi sekali lagi di sini yakni, dan, setelah merenungkan asal kejadian dan tujuan penciptaan Adam alaihissalam, renungkan juga ketika kami, yakni Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berfirman dengan menyatakan, Hai Adam, diamilah dengan tenang, sebagaimana dipahami dari makna kata uskun, engkau dan istrimu, berdua saja, tidak bersama anak cucumu karena kamu tidak akan beranak cucu di surga ini dan makanlah sepuas kamu sebagian, dan makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana dan kapan saja yang kamu sukai, tanpa ada pembatasan, kecuali untuk satu hal, yaitu, dan janganlah kamu berdua mendekati apalagi memakan buah pohon ini. Karena, jika kamu mendekatinya, kamu akan terjerumus dalam bahaya, sehingga menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat yang sebenarnya adalah tempat di mana Allah menetapkan kamu, jangan menjauh dari tempat itu, jangan mendekat ke pohon, kalau kamu mendekat maka itu bukan tempat yang tepat. Setan adalah musuh kamu, dia tidak pernah menginginkan kebaikan untukmu. Allah lah yang selalu menghendaki kebaikan buat kamu. Jika kamu mengikuti setan, maka kamu menempatkan musuhmu bukan pada tempatnya, demikian juga jika kamu melanggar perintah Allah. Kamu tidak menempatkan dirimu dan tidak juga menempatkan Allah dengan semestinya. Di manakah surga tempat mereka itu? Banyak yang berpendapat bahwa, itulah surga tempat mendapat ganjaran kelak di hari kemudian. Ada juga yang berpendapat bahwa itu di bumi ini, bukan yang kelak akan didiami oleh mereka yang taat kepada Allah. Dimanapun, surga, atau kebun itu, tidaklah menjadi persoalan yang penting, karena bukan itu yang menjadi tujuan pemaparan kisah ini. Yang jelas, dari namanya, Jannah, ia adalah satu tempat yang dipenuhi oleh pepohonan. Sedemikian banyak dan lebatnya, sehingga menutupi pandangan. Demikian makna kata itu. Allah melarang mendekati, bukan sekadar melarang memakannya. Larangan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada Adam alaihissalam dan pasangannya, serta anak cucu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, bahwa ada kecenderungan manusia untuk ingin mendekat, lalu mengetahui, dan merasakan sesuatu yang indah dan menarik. Di sini, sebagai langkah awal, segera dilarangnya, agar tidak mengundang langkah berikutnya. Jika diamati larangan-larangan Al-Quran, ditemukan ada yang tertuju secara langsung kepada objek yang dilarang, dan ada juga yang lebih ketat lagi, yaitu larangan mendekatinya. Biasanya, larangan mendekati tertuju kepada hal-hal yang mengandung rangsangan kuat, seperti hubungan seks, baik terhadap lawan seks yang haram atau perzinahan, maupun yang halal, istri. Tetapi ada kondisi yang melarangnya, seperti dalam keadaan beriktikaf. Larangan tersebut mengandung makna perintah untuk selalu berhati-hati, karena siapa yang mendekati satu larangan, maka dia dapat terjerumus melanggar larangan itu. Di celah larangan itu, tergambar pula bahwa, tempat yang ditinggali Adam alaihissalam dan pasangannya ketika itu, bukanlah tempat abadi, karena dalam keabadian tidak ada larangan. Bukankah setan menggoda dan merayunya untuk memakan buah pohon itu, melalui rayuan dan janji akan memperoleh keabadian? Seandainya ketika itu dia duga ada keabadian, niscaya dia tidak akan dirayu oleh setan dengan keabadian. Adam dan istrinya alaihissalam mendekat ke pohon, walaupun pohon itu sudah demikian dekat kepadanya, karena ia ditunjuk oleh Allah dengan kata ini. Bahkan bukan hanya mendekat, mereka berdua, walau tidak memakannya sampai kenyang, mencicipi buahnya sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Pohon apakah yang dilarang itu, dan buah apakah yang dicicipinya, tidak dijelaskan oleh Al-Quran, demikian juga sunnah yang sahih. Karena itu, semua penjelasan yang berkaitan dengan jenis pohon atau buah, adalah penjelasan yang tidak berdasar, bahkan tidak perlu dikemukakan. Anda juga boleh berkata bahwa, larangan mendekati satu pohon dari sekian banyak pohon di kebun itu, atau surga, merupakan isyarat tentang sedikitnya larangan Allah dibanding apa yang diperbolehkannya, serta isyarat bahwa, hidup manusia harus disertai oleh larangan, karena tanpa larangan tidak akan lahir kehendak, dan tidak pula berbeda antara manusia dan binatang. Siapa yang hidup tanpa kehendak dan tidak mampu melaksanakan janji dan memenuhi syarat, maka ia adalah binatang, bukan manusia. Apapun makna yang Anda pilih, yang penting diketahui di sini, adalah akibat dari pelanggaran perintah Allah itu. Inilah yang dijelaskan oleh ayat berikutnya.